Sejarah sering diajarkan seolah dunia bergerak karena ide terbaik, bahwa kebenaran akan menang dengan sendirinya, bahwa orang jujur, cepat atau lambat, akan berada di puncak. Namun kisah Nikola Tesla dan Thomas Edison menunjukkan sesuatu yang jauh lebih pahit, bahwa dalam dunia nyata, yang menentukan arah sejarah bukan hanya siapa yang benar, tetapi siapa yang paling siap memainkan strategi. Ini bukan sekedar cerita tentang listrik. Ini adalah cerita tentang kejujuran, ambisi, dan bagaimana sistem lebih sering memberi ruang bagi mereka yang pandai mengatur persepsi, bukan mereka yang paling tulus menciptakan solusi. Nikola Tesla adalah representasi ilmuwan murni. Ia berpikir dalam sistem, gelombang, dan kemungkinan masa depan. Baginya, ilmu pengetahuan adalah alat pembebasan manusia. Tesla percaya satu hal yang sangat idealis, bahwa teknologi itu bermanfaat, dunia akan menerimanya. Ia menciptakan arus bolak-balik, AC, sistem yang lebih efisien, lebih murah, dan lebih aman untuk distribusi listrik jarak jauh. Namun Tesla hampir tidak pernah memikirkan bagaimana melindungi karyanya secara bisnis. Ia tidak lihai mengelola paten, tidak agresif membangun citra, dan tidak nyaman bernegosiasi dengan kekuasaan. Tesla jujur, dan di dunia yang kompetitif, kejujuran sering datang tanpa pelindung. Thomas Edison bukan penemu tunggal seperti yang sering diceritakan. Ia adalah manajer inovasi. Ia membangun tim, laboratorium, dan jaringan investor. Edison memahami satu hukum tak tertulis dunia modern. Teknologi tidak akan menang tanpa narasi. Ketika sistem AC milik Tesla mulai mengancam bisnis DC miliknya, Edison tidak melawan dengan argumen ilmiah. Ia melawan dengan strategi ketakutan. Ia mendanai kampanye yang menggambarkan AC sebagai berbahaya. Ia bahkan mendukung demonstrasi publik di mana hewan disetrum menggunakan arus AC untuk menanamkan kesan bahwa teknologi itu mematikan. Secara ilmiah, Edison kalah. Namun secara opini publik, ia berhasil menciptakan keraguan. Dan dalam banyak kasus, keraguan sudah cukup untuk menghentikan kebenaran. Perang antara Nikola Tesla dan Thomas Edison tidak pernah terjadi di medan yang setara. Di satu sisi, Tesla bertarung dengan rumus, eksperimen, dan keyakinan bahwa kebenaran ilmiah pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Ia membawa visi masa depan tentang dunia yang teraliri listrik secara efisien, murah, dan luas. Di sisi lain, Edison tidak hanya membawa teknologi, ia membawa modal, media, dan akses ke pusat kekuasaan. Ia memahami bahwa dalam dunia industri, pertarungan tidak dimenangkan di laboratorium, melainkan di ruang opini publik. Ketika sistem AC milik Tesla terbukti lebih unggul, Edison tidak mencoba mengalahkannya dengan data. Ia memilih medan yang berbeda, medan ketakutan. Lewat kampanye publik, arus bolak-balik digambarkan sebagai ancaman mematikan. Demonstrasi kejam dilakukan, bukan untuk membuktikan kebenaran ilmiah, tetapi untuk membentuk persepsi. Ini adalah momen penting dalam sejarah modern, saat narasi mengalahkan fakta dan strategi mengalahkan kejujuran. Tesla tidak siap menghadapi ini, bukan karena ia naif, tetapi karena ia tidak pernah berniat berperang di level itu. Ia ingin dunia menerima teknologi karena manfaatnya, bukan karena rasa takut yang direkayasa. Dan disinilah ketidakadilan itu menjadi nyata. Tesla tidak kalah karena idenya buruk. Ia kalah karena sistem lebih berpihak kepada mereka yang mampu mengendalikan arus uang dan informasi. Ironisnya, waktu akhirnya membuktikan Tesla benar. Sistem AC menjadi standar global. Setiap kota modern berdiri di atas ide yang pernah ia perjuangkan. Namun pemenangan itu datang tanpa penghargaan personal, tanpa kekayaan, tanpa panggung sejarah yang layak. Tesla meninggal dalam kesendirian dan kemiskinan, sementara Edison dikenang sebagai simbol kejayaan inovasi Amerika. Di titik ini, kita dipaksa bertanya dengan jujur, apakah sejarah benar-benar menghargai kebenaran, ataukah sejarah hanya mengingat mereka yang paling piawai mengubah kebenaran menjadi keuntungan? Pada akhirnya, dunia tidak selalu menyingkirkan Tesla, namun dunia sering mengabaikannya. Dan mungkin pelajaran paling pahit dari kisah ini adalah, jika kejujuran ingin bertahan, ia harus belajar melindungi dirinya sendiri. Karena sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang benar, tetapi oleh mereka yang siap.